Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Ibu. Oke, gimana kabarnya? Kabarnya baik Bu, tapi saya deg-degan mau diobservasi hari ini. Kok deg-degan? Sudah persiapan toh? Alhamdulillah sudah Bu. Alhamdulillah. Nah, jadi nanti kan Bu Endang kan mau eh, pembelajaran ya. Iya. Nah, sebelum pembelajaran kita eh, diskusi tentang praobservasi dulu ya. Iya Bu. Jadi biar nanti saya tahu sejauh mana persiapan Bu Endang dalam melaksanakan pembelajaran. Bisa Ibu ceritakan tujuan atau materi pembelajaran yang akan Bu Endang ambil nanti? Baik Ibu. Untuk pembelajaran yang akan saya ambil ini dari materi IPAS kelas 4 gaya gesek, di mana nanti siswa diharapkan dapat menjelaskan pengaruh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti selanjutnya siswa tersebut bisa mampu membuat proyek ya eksperimen kecil-kecilan gitulah, mini eksperimen untuk membuktikan adanya gaya gesek gitu Ibu. Wah, menarik sekali ini sepertinya pembelajarannya. Nah, nanti Ibu akan menggunakan model atau strategi pembelajaran apa ini? Insya Allah sesuai dengan rencana yang sudah saya buat, ini saya akan menggunakan model project based learning, yang mana nanti siswa akan saya bagi ke dalam kelompok kecil. Mereka akan membuat proyek sederhana, misalnya menguji benda yang diluncurkan di suatu permukaan benda yang berbeda, begitu. Oh, luar biasa. Jadi itu butuh media dan alat ya. Iya. Bagaimana itu untuk persiapannya Bu Indah? Sudah saya siapkan, saya sudah bekerja sama dengan orang tua untuk menyiapkan alat yang digunakan. Ya sederhana saja Bu, yang ada di rumah itu ada mobil-mobilan kecil, papan kayu, pasir, air, sabun, minyak, serta ada stopwatch. Nah, nanti itu gunanya untuk mengukur waktu tempuh. Nah, semua sudah ditemukan di sekitar rumah maupun sekolah. Kalau untuk stopwatchnya bagaimana? Apakah anak-anak siap itu? Oh, kebetulan ini di UKS sudah tersedia 5, jadi aman lah. Oke, baik. Jadi tidak ada kendala ya mengenai ini. Nah, kemudian ini Bu Indah, mengenai asesmennya bagaimana rencananya? Oh, iya baik Bu. Untuk asesmen juga sudah saya siapkan jauh-jauh hari ini Bu. Asesmennya itu saya bagi jadi 2. Asesmen proses dan asesmen produk. Asesmen proses berupa lembar observasi keaktifan dan kerjasama siswa dalam kelompok Bu. Sedangkan nanti untuk asesmen produk berupa laporan hasil eksperimen dan presentasi siswa. Nanti karena ketika akhir kegiatan semua dari kelompok 1 sampai kelompok 5 akan presentasi. Oke, begitu. Nah, karena nanti itu ada observasi nih, kira-kira bagian mana ya yang nantinya akan menjadi fokus untuk observasi begitu? Begini Ibu, dalam kegiatan ini nanti saya ingin memfokuskan pada bagaimana saya bisa memfasilitasi siswa dalam diskusi kelompok, karena ini kan proyek ya, dan saat mereka mempresentasikan hasil proyek tersebut, apakah saya sudah cukup memberi ruang bagi siswa untuk berpikir kritis, kemudian secara mandiri. Nah, nanti dalam kegiatan tersebut mohon difokuskan itu Ibu. Oke, baik. Jadi garis besarnya nanti Ibu akan bertindak sebagai fasilitator begitu ya. Oke. Nah, jadi nanti fokusnya pada diskusi kelompok dan presentasi. Oke. Betul Ibu. Oke. Kemudian ada lagi yang bisa ditambahkan dari kegiatan nanti? Saya kira cukup Ibu. Terima kasih atas arahannya. Insya Allah saya siap untuk diobservasi walaupun dengan hati yang berdebar-debar Ibu. Iya, tidak apa-apa. Kita nanti belajar bareng. Kita setelah observasi nanti kita juga ada pasca observasi untuk kita refleksi bersama bagian mana yang nanti bisa kita diskusikan begitu. Saya mendoakan mudah-mudahan nanti pembelajaran bisa berjalan dengan lancar, tidak ada aral melintang, semua kegiatan bisa dilalui dengan baik dan anak-anak bisa senang begitu. Sukses nih Bu Indah.
Selamat siang Bu Endang. Selamat siang Ibu. Iya, gimana perasaannya? Saya masih deg-degan Bu. Kok deg-degan gimana? Ya, karena saya tidak terbiasa diobservasi ditunggu ya Bu. Oh, Ya enggak, Allah, kita belajar perasaannya. bareng kok gitu. Nah, baik Bu Endang, kita refleksi sebentar nih. Jadi pasca observasi ini garis besarnya bagaimana perasaan Bu Endang ya setelah pembelajaran ini itu mengenai gaya gesek. Ya, terima kasih Ibu. Jadi ketika saya membelajarkan siswa tentang gaya gesek menggunakan model project based learning ini, saya merasa cukup puas Bu. Mengapa? Karena anak-anak itu terlihat antusias membuat proyek percobaan sederhana tentang gaya gesek tersebut. Walaupun ya memang sih masih ada beberapa kelompok yang masih bingung dalam menyelesaikan tugasnya. Oke, saya juga mengamati demikian tadi nggih. Menurut Bu Endang, bagian mana yang menurut Bu Endang itu Bu Endang anggap berhasil dalam pembelajaran ini? Tentu ada Ibu. Okay. Menurut saya yang dirasa saya itu dianggap berhasil ini ketika saat siswa mencoba menggeser benda dengan permukaan berbeda. Awalnya dari benda yang diberi pasir, kemudian diluncurkan mobil, tentunya akan berbeda gaya geseknya ketika yang diberikan suatu benda licin seperti minyak, air sabun. Wah, itu luar biasa antusiasnya anak. Mereka benar-benar terlihat semangat dan bisa menemukan sendiri perbedaan gaya geseknya. Nah, dengan begitu siswa akan lebih mudah memahami konsep, tidak sekedar teori tapi secara langsung dapat praktek. Iya benar. Saya sependapat dengan Bu Endang tadi. Memang saya melihat tadi anak-anak saat melakukan eksperimen atau percobaan tadi itu anak-anak sangat antusias gitu. Anak-anak benar-benar merasa diberi pengalaman yang berharga gitu. Nah, menurut Bu Endang gitu, sejauh mana tadi pembelajaran yang sudah luar biasa tadi itu bisa mendorong anak-anak untuk mendapatkan pengalaman belajar yang mendalam begitu Bu Endang? Tentu itu Bu. Jadi ya alhamdulillah bagi saya tuh sudah saya anggap sudah baik karena dalam project based learning tadi proses pembelajaran sudah tercipta pembelajaran yang berkesadaran ya, kemudian bermakna, kemudian joyful, menggembirakan. Nah tentunya itu sudah sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam Ibu. Nah selain itu Ibu, mereka itu tampak memahami relevansi konten di dunia nyata karena secara langsung dapat terlibat dalam proses belajar. Iya benar, menarik sekali. Betul, saya juga setuju dengan Bu Endang itu. Namun menurut Bu Endang, adakah hal yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran tadi gitu, atau kekurangan yang Bu Endang masih rasakan gitu? Ini berarti tantangannya. Iya, betul Ibu. Sepertinya saya perlu memberi petunjuk yang lebih jelas dari awal agar semua kelompok itu lebih mandiri. Karena tadi Bu, saya itu merasakan masih ada kelompok yang sering bertanya. Oh gitu. Sudah saya berikan waktu yang cukup tapi dia hanya tanya, akhirnya waktu hanya terbuang sia-sia. Saya tadi juga melihat seperti itu ya. Nah tadi ada beberapa kelompok yang memang merasa kebingungan begitu. Lantas langkah apa yang nantinya akan Ibu Endang ambil untuk menghadapi tantangan tadi atau kekurangan dalam pembelajaran tadi? Iya begini Bu, untuk tindak lanjutnya nanti saya akan membuat petunjuk yang lebih jelas gitu yang terstruktur dan membantu siswa. Kemudian di pertemuan berikutnya saya akan menyiapkan lembar panduan eksperimen sederhana sehingga siswa punya acuan sejak awal Ibu. Dengan begitu siswa bisa lebih fokus dan saya sendiri akan mudah memantau jalannya proyek begitu Ibu. Bagus sekali Bu Endang untuk rencana tadi itu sudah akan membantu siswa begitu dalam memahami kegiatan yang Ibu harapkan begitu.
Jadi menurut saya secara keseluruhan itu pembelajaran sudah baik Bu Endang, sangat-sangat baik. Karena Bu Endang sudah melakukan pembelajaran mendalam, mengaktifkan siswa dan mengaitkan dengan pengalaman nyata begitu. Nah, jadi untuk tindak lanjutnya nanti kita sepakati bersama nih Bu Endang untuk membuat proyek di panduan gitu, panduan atau petunjuk di proyek di pertemuan berikutnya gitu. Nah, nanti saya akan mengobservasi kembali mengenai perkembangannya Bu Endang. Baik Ibu, saya siap memperbaiki dan mencoba lagi. Terima kasih masukannya Ibu. Sama-sama Bu Endang, semangat terus, tetap berikan yang terbaik untuk anak-anak. Itu. Terima kasih.